Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini kita masih membahas mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam, pada submateri mahar, resepsi pernikahan, talak dan iddah, rujuk serta hikmah dalam pernikahan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Pertama, mari kita bahas tentang mahar. Mahar atau mas kawin terkadang disebut nihlah atau syada, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan istri. Bentuk dan besaran mahar diserahkan kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Tidak ada keharusan apakah harus sama, melebihi ataupun kurang dari mahar yang menjadi kebiasaan di daerah tersebut, karena yang dijadikan ukuran dari sebuah mahar adalah kerelaan antara kedua calon pengantin. Selanjutnya kita membahas tentang resepsi pernikahan. Walimatul, urs atau sering disebut dengan resepsi pernikahan. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariah yang dijelaskan Ahmad bin Umar al-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut al-Nafis adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan. Karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Hukum mengadakan walimah menurut Mustafa Dib al-Bugha, dalam kitab Al-Tadzib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Takrib adalah sunnah, dan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah tersebut, kecuali jika ada udzur atau halangan. Adapun tujuan dari walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk syukur atas kebahagiaan yang diperoleh dengan cara berbagi dengan sesama. Mari kita beralih pada talak. Talak dari segi bahasa artinya melepaskan ikatan. Maksudnya di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan. Adapun hukum talak sebagai berikut. Pertama, wajib. Talak menjadi wajib ketika bercerai lebih baik mempertahankan pernikahan. Artinya jika ikatan pernikahan dipertahankan namun hanya akan saling menyakiti ataupun mendatangkan bahaya, maka hukum talak menjadi wajib. Kedua, sunnah. Apabila sang suami sudah tidak sanggup memberikan kewajiban nafkah, sang istri tidak menjaga kehormatan dirinya atau karena istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, haram. Haram menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid. Keempat, makruh. Makruh merupakan hukum asal dari talak. Talak dihukumi makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Karena dengan talak dapat merusak pernikahan. Selanjutnya mari kita membahas mengenai macam-macam talak. Pertama, talak dari segi kalimat yang digunakan. Talak ditinjau dari segi kalimat yang diucapkan bisa dilakukan dengan kalimat yang terang atau jelas dan talak dengan menggunakan sindiran. Talak dengan kalimat yang terang adalah talak yang diucapkan dengan terus terang, mengandung kalimat yang sudah jelas dan sudah dipahami maksudnya. Contohnya, saya talak kamu sekarang. Talak dengan kalimat yang terang dianggap sah tanpa harus disertai dengan niat untuk memastikan apa sebenarnya yang diinginkan dari kalimat yang diucapkannya. Mengapa? Karena kalimat tersebut jelas tujuan dan maknanya. Kedua, talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. Jika dilihat dari sesuai tidaknya dengan aturan syariat, talak dibagi ke dalam talak sunni dan bidi. Talak sunni ialah talak yang dilakukan sesuai syariat Islam, yang dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci, tidak sedang haid. Talak bidi yaitu talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Ketiga, talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk. Dilihat dari segi boleh dan tidaknya rujuk, dibagi menjadi dua, yaitu talak raji dan bain. Talak raji adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya tanpa didahului oleh talak sebelumnya, talak pertama, atau pernah diucapkan satu kali talak sebelumnya, talak kedua.
Sedangkan talak bain dibagi menjadi dua, yaitu, pertama, bain syugra. Talak bain sugra ialah talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan sang istri. Dalam talak ini berlaku ketentuan seorang suami tidak boleh meminta rujuk, walaupun masih dalam masa iddah. Kedua, talak bain kubra mempunyai hukum yang sama dengan talak bain syugra, yaitu sama-sama memutuskan ikatan perkawinan. Talak bain kubra atau talak untuk ketiga kalinya berarti menjadikannya terpisah untuk selama-lamanya dan tidak diperbolehkan kembali lagi ke suaminya. Kecuali apabila dia telah menikah dengan lelaki lain dan pernah berhubungan. Kita beralih pada materi masa iddah. Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Di antara tujuannya untuk diketahui kandungannya berisi atau tidak. Menurut sebagian ulama, masa iddah juga bertujuan sebagai masa perenungan dan introspeksi diri. Adapun hikmah dari masa iddah adalah sebagai penghormatan atas hubungan pernikahan yang pernah dijalin sebelumnya. Penjelasan masa iddah ialah sebagai berikut. 1. Perempuan yang hamil, masa iddahnya sampai lahir anak yang dikandungnya. 2. Perempuan yang tidak hamil ada kalanya cerai hidup atau cerai mati, suami meninggal. Untuk cerai mati masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Sedangkan untuk masa iddah cerai hidup ialah 3 kali suci. Jika perempuan yang diceraikan sudah tidak mengalami haid, maka iddahnya 3 bulan. Kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan rajah, artinya kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya, berarti ia telah kembali pada istrinya. Sedangkan secara istilah sebagaimana dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah talak raji bukan bain. Adapun syarat rujuk sama dengan waktu menikah, yaitu balik, berakal, atas kehendak sendiri, dan bukan seorang yang murtad. Apabila orang yang merujuk adalah murtad, belum balik, dan orang yang terpaksa, maka hukumnya tidak sah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Shirbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Juz 3. Berikut ini merupakan syarat rujuk. 1. Ada perceraian talak. 2. Orang merujuk, suami. 3. Sighat, yakni ucapan yang digunakan untuk rujuk. Ucapan ini harus dikaitkan dengan pernikahan. Contoh, Rajatuki ila nikahi, aku mengembalikan engkau ke pernikahanku, atau Rajatuki ila zaujati, aku mengembalikan engkau sebagai istriku. Ucapan rujuk juga bisa memakai bahasa selain Arab. 4. Orang yang akan dirujuk, istri. Setelah kita mengetahui talak, iddah dan rujuk dalam sebuah pernikahan, mari kita membahas tentang pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga diterangkan bahwa pencatatan pernikahan yang sah menurut negara hanya dapat dilakukan oleh petugas pencatat nikah, PPN, yang berada di wilayah masing-masing. Perincian tentang pencatatan pernikahan diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di antara perubahannya adalah perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Lalu apa saja hikmah pernikahan di dalam Islam? 1. Dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. 3. Terjalinnya hubungan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara laki-laki dan perempuan. 4. Mendapatkan generasi penerus yang sah. 5. Mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. 6.
Terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri. 7. Membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat guru dan peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau pengucapan. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.